Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman. Nah, di video kali ini aku mau bagiin resep buat ide jualan. Ini aku mau bikin roti abon dengan isian mayones pedas. Ini cara buatnya gampang banget ya teman-teman. Dan ini recommended banget buat ide jualan. Selain cara buatnya mudah, bahan-bahannya juga sangat simpel. Dan ini dijamin anti gagal ya. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja ke cara pembuatan. Yang pertama, kita siapkan 120 ml susu cair hangat, kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir, aduk-aduk sampai gula pasirnya larut. Kalau udah, selanjutnya kita masukkan 1 sendok teh ragi instan. Pastikan raginya aktif ya teman-teman. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya ini kita tutup, biarkan sampai berbusa ya. Kita lanjut ke bahan berikutnya. Nah, di sini sudah ada 300 gram tepung terigu pro sedang. Kalau teman-teman mau menggunakan tepung pro tinggi juga boleh ya. Tambahkan juga 2 sendok makan gula halus. Tambahkan juga 1 butir kuning telur. Kemudian kita tambahkan juga 1 sendok teh bread improver atau pelembut roti. Kalau teman-teman nggak ada, ini boleh di skip ya. Lalu kita masukkan ragi yang tadi sudah kita diamkan. Nah, ini raginya sudah berbusa. Nah, kalau punya teman-teman tidak berbusa, artinya raginya mati ya, dan sebaiknya tidak digunakan. Meskipun tetap digunakan, percuma aja ya teman-teman, karena nanti rotinya pun tidak akan mengembang. Nah, ini kita aduk-aduk dulu menggunakan spatula seperti ini, boleh juga langsung diulen. Nah, ini sudah tercampur rata ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan 2 sendok makan margarin dan 1/4 sendok teh garam. Dan ini kita ulen dulu sebentar sampai margarinnya tercampur dengan rata ya. Nah, kurang lebih sampai seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita gunakan mixer untuk membuat si adonan rotinya ini kalis elastis. Kita gunakan kecepatan paling tinggi. Nah, pada saat mixer seperti ini, adonannya itu naik, kemungkinan besar sticknya terbalik ya teman-teman. Tinggal dipindah aja yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Dijamin nggak akan naik lagi ya. Nah, setelah setengah kalis, kita matikan dulu mixernya. Kemudian kita masukkan 1 sendok makan minyak goreng. Dan kita mixer kembali, tetap menggunakan kecepatan paling tinggi sampai adonannya kalis elastis. Nah, ini adonannya sudah kalis elastis ya teman-teman. Kita matikan mixernya, kemudian kita coba bila direntang seperti ini adonannya tidak mudah robek. Ini artinya sudah kalis ya. Untuk menghasilkan roti yang lembut, ini teksturnya memang agak sedikit lembek kayak gini ya teman-teman. Beda dengan adonan donat ya. Kemudian kita bulat-bulatkan seperti ini. Nah, kalau udah, selanjutnya kita taruh kembali di dalam wadah. Ini akan aku istirahatkan selama 1 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat dengan cara ditutup kaca seperti ini. Boleh juga menggunakan serbet ya. Nah, 1 jam kemudian ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat ya teman-teman. Kemudian kempiskan adonan dengan cara ditinju-tinju seperti ini. Jangan lupa tangannya diolesi dulu dengan minyak goreng atau tepung terigu supaya tidak lengket ya. Kalau udah, selanjutnya kita pindahkan ke alas kerja. Nah, jangan lupa juga alas kerjanya ditaburi dengan tepung terigu supaya nggak lengket ya teman-teman. Kemudian kita bagi menjadi beberapa bagian. Satu bagiannya aku timbang seberat 60 gram. Kemudian langsung aja kita bulat-bulatkan seperti ini sambil ditekan-tekan ya teman-teman supaya gelembung-gelembungnya bisa hilang.
Nah, kalau udah selanjutnya kita masukkan ke dalam paper cup seperti ini. Ini aku pakai paper cup yang bulat ya, teman-teman. Untuk paper cupnya ini banyak dijual di toko bahan kue atau bisa juga di toko online ya. Nah, kalau udah selanjutnya ini kita agak pipihkan seperti ini. Selanjutnya kita istirahatkan kembali sampai adonannya mengembang tinggi. Untuk berapa lamanya ini tidak bisa ditentukan ya teman-teman, tergantung cuaca dan suhu ruangan. Nah, ini dia setelah rotinya mengembang semua. Ini aku diamkan kurang lebih selama 2,5 jam ya teman-teman, karena di tempatku cuacanya lagi lembab jadi agak lama. Nah, di tahap ini jangan terpacu pada waktu ya teman-teman, karena cuaca dan suhu ruangan di tempat masing-masing pasti berbeda-beda ya. Selanjutnya kita olesi permukaan atasnya menggunakan susu cair seperti ini. Nah, untuk olesannya di sini aku hanya menggunakan susu cair ya teman-teman, tidak menggunakan kuning telur. Nah, kalau udah selanjutnya ini siap untuk kita oven ya. Nah, ini ovennya udah aku panaskan terlebih dahulu selama 10 menit menggunakan api besar. Ini kita oven selama 30 menit menggunakan api sedang cenderung kecil ya. Nah, sambil menunggu kita bikin isiannya ya teman-teman. Kita gunakan 5 sendok makan mayones. Tambahkan juga secukupnya saus sambal. Untuk saus sambal ini teman-teman boleh sesuaikan dengan selera ya. Kemudian tambahkan juga 1 bungkus SKM. Untuk SKM ini juga boleh disesuaikan. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau udah selanjutnya kita masukkan ke dalam plastik segitiga ya teman-teman, supaya lebih mudah untuk mengaplikasikan nanti ke dalam roti. Kita lanjut ke oven ya teman-teman. Setelah 30 menit ini rotinya udah matang. Kita matikan api kompor, keluarkan roti dari oven dan biarkan hingga dingin ya. Nah, sambil menunggu rotinya dingin, kita siapkan bahan olesan atasnya ya. Siapkan 2 sendok makan mayones, kemudian tambahkan setengah bungkus susu kental manis, dan ini kita aduk sampai tercampur rata ya. Nah, kalau udah selanjutnya di sini juga sudah ada abon ayam secukupnya. Nah, di sini aku pakai rasa original ya, teman-teman. Untuk abonnya sendiri teman-teman boleh sesuaikan dengan selera. Nah, untuk memasukkan isiannya di sini aku menggunakan sumpit seperti ini. Ini kita gunakan untuk melubangi bagian tengahnya seperti ini ya, teman-teman. Kita buat rongga sedikit di bagian dalam ya. Nah, kalau udah selanjutnya kita isi dengan mayones pedas yang tadi sudah kita buat. Untuk banyak sedikitnya boleh disesuaikan ya. Nah, kalau udah semuanya, selanjutnya kita olesi permukaan atasnya dengan mayones dan susu kental manis yang tadi kita buat. Selanjutnya kita taburi abon ayam di atasnya ya. Untuk banyak sedikitnya boleh disesuaikan.
Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini dia roti abon isi mayones pedasnya udah jadi. Gimana cara buatnya? Gampang banget ya teman-teman. Langsung aja kita review roti abon yang aku buat ya. Nah, untuk tampilannya dulu ini seperti ini ya teman-teman. Ini tampilannya menarik banget dan sangat menggugah selera. Dan ini recommended banget buat ide jualan ya teman-teman. Bisa dititip di warung-warung dan juga bisa jualan via online, dijamin laris manis. Karena ini tuh rasanya beneran enak banget ya teman-teman. Perpaduan antara abon, mayones, dan rotinya super lembut. Ini jadi perpaduan rasa yang sangat sempurna. Satu resep ini hasilnya jadi 9 buah ya teman-teman. Untuk harga jualnya sendiri kisaran di 7 ribuan sampai 8 ribuan per piecesnya. Tapi sesuaikan kembali dengan harga bahan baku di tempat masing-masing ya. Dan untuk pengemasannya di sini aku menggunakan plastik OPP seperti ini. Untuk ukurannya nanti aku tulis di kolom deskripsi ya. Selanjutnya kita beri stiker atau nama toko supaya hasilnya jadi lebih cantik dan lebih menarik. Dan roti ini bisa bertahan 3-4 hari tentunya di dalam wadah tertutup seperti ini ya. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.